kami Simanjuntak dengan NIM 200709096. Adapun saya di sini ingin menjelaskan mengenai tugas materi bab 3 mengenai manusia menurut Alkitab dan Pandangan. 1. Manusia menurut Alkitab menurut Kejadian 1-3. Kesaksian iman dengan menggunakan konsep budaya pada masa penulisan sebagai sarana. Kesaksian iman berasal dari sumber dan pada masa yang berbeda-beda tetapi tetap universal. Kesaksian iman bukan laporan ilmiah seperti matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. 2. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hal ini dapat kita lihat bahwa manusia memiliki akal dan budi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan. Gambar atau teselem dan rupa atau demut. Makna keserupaan karakteristik seperti akal budi, kebenaran, kasih. Laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan implikasinya adalah menerima kedaulatan Allah. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, seimbang baik dari segi dimensi individu dan sosial. Allah juga mengendaki agar manusia memiliki pasangan hidup yang sepadan dengan dirinya, dan Allah juga mengendaki agar manusia beranak cucu dan memenuhi bumi dan menaklukkan. Gambaran status dan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab berubah-ubah dipengaruhi oleh budaya yang melatar. Tapi dalam Alkitab terdapat gambaran status dan peran adil gender. Laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah, mempunyai kemampuan dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat. 4. Manusia makhluk etis. Manusia sadar dan bebas memilih hal yang baik dan buruk di dalam hidupnya. Jika manusia memilih hal yang buruk, maka mereka harus bertanggung jawab sesuai dengan Kejadian 3 ayat 16-20. Kejatuhan dalam dosa diakibatkan oleh kemerosotan moral. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan mengambil barang atau uang yang bukan miliknya untuk kepentingan diri sendiri. Penyebab tindakan korupsi. 1. Internal, berasal dari dalam diri sendiri, yaitu tamak dan gaya hidup yang glamor. 2. Eksternal, berasal dari luar lingkungan. Contohnya adalah gajinya yang kecil. Dampaknya merugikan manusia dan pembaruan. Allah adalah Allah kasih karunia. Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk memperbarui hidupnya. Pembaruan holistik secara rohani dan jasmani. Manusia menurut pandangan lain atau agama lain. Menurut agama Hindu, manusia tak jelas sebagai ciptaan. Menurut agama sesuai sebab akibat, manusia bertanggung jawab dengan hukum. Menurut komunisme, manusia menolak Allah sebagai pencipta. Implikasi penciptaan sebagai kesaksian iman. Pengakuan bahwa kesaksian itu adalah media pernyataan Allah walau tak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara. Alam semesta harus dipelihara. Alam semesta harus dikembangkan demi kesejahteraan manusia, tetapi dengan mengikut sertakan berbagai pihak, kelompok, organisasi, masyarakat, instansi pemerintah. Implikasi manusia sebagai makhluk sosial. 1. Menyeimbangkan dimensi individu dan sosial. 2. Beranak cucu sesuai dengan